Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kecelakaan truk dan minibus dari arah Bandung menuju Jakarta di Tol Cipularang mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Gempa magnitudo 4,8 yang terjadi di Bali pada 16 Oktober 2021 mengakibatkan tanah longsor. Seorang siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau kembali mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas setelah dikonfirmasi sembuh dari paparan COVID-19. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Putri dari Bill Gates dan Melinda French, Jennifer Gates, resmi menikah dengan tunangannya Nail Nassar. Keduanya menikah secara Islam pada Jumat 15 Oktober 2021 malam waktu setempat. Pernikahan anak pesohor pendiri Microsoft, Bill Gates, berlangsung secara Islam pada 15 Oktober kemarin. Jennifer Gates diketahui menikah dengan tunangannya, Nail Nassar, yang dilahirkan di Amerika Serikat dari orang tua Muslim. Jennifer menggelar pesta pernikahannya di properti Bill Gates, yakni rumah peternakan Westchester Country, yang nilainya mencapai 16 juta dolar Amerika. Dihadiri 300 tamu, pesta pernikahan tersebut berlangsung meriah, dilengkapi dengan kue pengantin 2 tingkat dari toko kue terkemuka Ladurée. Tak hanya itu, band asal Inggris Coldplay dan musisi Harry Hudson juga tampil di resepsi tersebut. Kava Bihi, UTV mengabarkan. Kecelakaan kendaraan truk dan minibus dari arah Bandung menuju Jakarta di Tol Cipularang mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah kontainer menimpa minibus hingga ringsek di Tol Cipularang, arah Bandung menuju Jakarta. Terdapat 8 orang di dalam minibus, dan 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban merupakan satu keluarga yang diketahui beralamat di Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Kontainer yang terguling menutup seluruh sisi tol, menyebabkan Tol Cipularang menuju Jakarta mengalami kemacetan parah sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Evakuasi pun berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, sopir truk diamankan ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Pemerintah Nigeria intensifkan upaya untuk memulangkan kembali artefak budaya dan karya seni yang dicuri. Pencurian pada era prakolonial oleh negara-negara Eropa dan negara barat lainnya membuat Nigeria kehilangan banyak artefaknya. Pemerintah Nigeria lantas mengintensifkan upaya untuk memulangkan artefak-artefak bernilai budaya dan karya seni tersebut. Pemerintah Nigeria juga sempat berbicara dengan Presiden Muhammadu Buhari. Gubernur negara bagian Edo, Godwin Obaseki, juga menjanjikan dukungan negara bagiannya. Karena sebagian besar artefak tersebut diambil dari kerajaan Benin kuno yang ada di negara bagian Edo. Current efforts to return the Edo artifacts that are all over the world. There have been attempts over the last 30 years by various people and various governments to push for the return of these works. Worked through with most of the major curators and museums in Europe, and we were able to come to this breakthrough which we now have received from the Germans. These works, these artifacts, are coming from other sovereign countries, and the laws of Nigeria stipulate that the federal government has the
preserve exclusive rights to deal with artifacts and monuments. We'll do all that is within our power to make sure that these works are brought back to Nigeria and also for them to be domiciled where they were taken from. Dari Abuja, Nigeria, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Gempa magnitudo 4,8 yang terjadi di Bali pada 16 Oktober 2021 mengakibatkan tanah longsor. Peristiwa ini menyebabkan 5 rumah warga rusak dan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Gempa magnitudo 4,8 menyebabkan tanah longsor di Banjar Cemara Landung Kintamani, Bali. Sedikitnya 5 rumah warga rusak akibat longsor ini, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Petugas gabungan mengevakuasi korban menggunakan kapal bot ke lokasi yang lebih aman. Sementara barang-barang berharga belum dapat dievakuasi, dikarenakan kondisi rumah warga yang berada di tebing dapat runtuh kapan saja. Dalam korban itu ada 4, yang meninggal itu 2, yang masih dirawat 2 orang. Memang kendala yang dihadapi kan alat alat kita perlu juga kan. Syukur juga dibantu oleh warga di sini kan, akhirnya bisa kita evakuasi yang tertimbun. Data terakhir maksudnya titik longsor ada 3. Hingga Sabtu siang, 2 desa yakni Desa Abang Batu Dinding dan Desa Terunyan masih terisolasi. Dari Bangli, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Label Fashion Indonesia JYK dalam debutnya di Pekan Mode Milan Fashion Week memadukan nuansa punk era 70-an dengan wastra Nusantara, yaitu batik durian dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Desainer Jenny Yohana Kansil menampilkan karya unggulannya pada Pekan Mode Milan Fashion Week 2021. Ia memadukan nuansa punk era 70-an dengan batik durian dari Sumatera Selatan, mengusung tema Revolutionary Hope dan memaknainya sebagai suatu harapan dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam hidup. Koleksi ini adalah cara Jenny mengekspresikan kebangkitan dari pandemi global COVID-19 dengan melakukan perubahan yang signifikan dan membuat harapan baru, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua makhluk hidup. Kegiatan JYK di Milan Fashion Week ini merupakan bagian dari peringatan 10 tahun Instituto di Moda Burgo Indonesia. Diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desainer muda Indonesia, termasuk siswa dan alumni sekolah mode ini, untuk menampilkan koleksi dengan wastra Indonesia di panggung Pekan Mode Dunia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kembali mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas setelah dikonfirmasi sembuh dari paparan COVID-19. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kembali mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas setelah sembuh dari COVID-19. Kepala SDN 2 Tanjung Pinang Timur, Mas Dalina menjelaskan, siswa yang terpapar tidak mengikuti PTM terbatas sejak awal berlangsungnya PTM. Lantaran pihak keluarga telah mengetahui kondisi kesehatan anaknya, sehingga siswa tersebut langsung menjalani isolasi. Iya benar. Nah, tetapi anak tersebut sih mulai dari awal masuk, dia nggak ke sekolah-sekolah. Karena memang sudah tahu dari guru, orang tuanya lapor bahwa anaknya kena COVID. Jadi gurunya bilang bahwa anaknya nggak boleh ke sekolah. Mas Dalina mengaku belum mengetahui di mana anak muridnya terpapar COVID-19. Namun ia memastikan siswa tersebut tidak terpapar di sekolah. Waktu 2 minggu dilihat, kenyataan di lapangan tidak nampak yang sangat signifikan dalam kejadian. Jadi sekarang sekolah sudah dibuka lagi 50%, mulai berlaku tanggal 18 ini, Senin, dan dilihat lagi selama 2 minggu. PTM terbatas akan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Mas Dalina berharap sekolah tetap akan melaksanakan PTM secara penuh. Dan untuk mengantisipasi adanya kasus penyebaran di sekolah, ia memastikan agar setiap proses PTM berjalan sesuai protokol kesehatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Nelayan tuna di Laut Mediterania dikejutkan dengan mangsa tak terduga ikan mola-mola.
Ikan yang dilarang ditangkap di Eropa ini merupakan jenis ikan yang populer di kalangan pecinta kuliner di Asia. Ikan bulan atau mola-mola muncul di Laut Mediterania dekat eksklave Spanyol Ceuta, pantai Afrika. Kemunculan ikan mola-mola yang didapat para nelayan ikan tuna ini menjadi mangsa tak terduga lantaran didapatkan di awal Oktober. Kepala Laboratorium Biologi Kelautan di University of Seville, Enrique Postale, kagum dengan ukuran mola-mola yang lebih dari 3 meter itu. Ikan yang dilindungi di wilayah Eropa ini lantas ditempatkan di ruang bawah air dan kemudian diangkat ke permukaan menggunakan derek. Para peneliti melakukan pengukuran dan pengambilan sampel DNA. Ikan sepanjang 3 meter tersebut memiliki berat 2 ton. Spesialis bahkan sempat mengkhawatirkan keselamatan orang dan kapal. Namun beruntung, pemeriksaan berjalan lancar. Setelah menyelesaikan seluruh prosedur, ikan yang populer di kalangan pecinta kuliner di Asia ini dilepaskan dan mencapai kedalaman lebih dari 700 meter. Dari Mediterania, Spanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Menangkap kepiting menjadi pekerjaan sementara mayoritas warga Palestina di musim ini. Ribuan warga Gaza memadati laut setiap hari di tengah musim menangkap kepiting. Musim kepiting ini berlangsung selama 3 bulan, sejak September hingga November mendatang. Menangkap kepiting menjadi pekerjaan sementara yang digemari warga setempat. Dikarenakan kepiting merupakan hidangan laut yang populer di Gaza. Bashir Muhaisen, ayah 10 anak yang berusia 60 tahun, menjadi salah satu nelayan yang meraup keuntungan dari musim menangkap kepiting. Namun menangkap kepiting saat ini menjadi lebih sulit akibat blokade. والله الصيد انا تعبان مش الصياد يعني البسيط الواحد ما انت شايف هاي من هنا من عند المينا مسكره من عند رفح للحدود هاي المنطقه هذه غربه مسكره شامه قبلي كله مسكر الا غير عقبالنا هنا عقبال المعسكر هاي الصيد بالصيد هذا زي ما انت شايف 4 بوكس 3 بوكس هو الصياده مره بيطلع بوكس بحرها. Bagi Mahmud Al-Kauka, pria dari kamp pengungsi Al-Shati yang tidak memiliki pekerjaan, musim menangkap kepiting merupakan kesempatan emas untuk menghasilkan uang. Ia dapat menghasilkan $35 Amerika per hari. Namun harus membagi pendapatannya dengan saudara laki-lakinya. أنا أبوي صياد وسيدي صياد عشان هيك إحنا الهواي ماشي. بقينا هنا 4-5 صيادين حاليا يمكن ما يقارب يمكن من أول معسكر لما تصل آخريته يمكن بتلاقي يمكن مش أقل من 500-600 صياد. هذا الأشي أثر على قلة الصيد. لو إحنا ضايلين زي ما إحنا اللي هو الكمية ضئيلة وموجود فرص عمل برية البحر كان الصيادة أوفر من هيك. يعني بلا مؤاخذة الصيادة اللي مقسمة على 500 نفر بقوا يسدوها 10 أو 20 نفر. هي الموجودة الصيادة بس الناس مش عارفة إيش السبب الرئيسي. السبب الرئيسي كتر الناس وكتر الصيادين في البحر. زمان بقوا الصيادين قليل والمساحة زي ما هي محدودة يعني ما وسعتش المساحة. إحنا كترنا والمساحة زي ما هي ضايلة. قليل زي ما هي واضح ولا أثر أكثر شيء أكثر والاحتلال كذلك أثر على الناس. Saat ini, selama musim gugur, para nelayan di jalur Gaza menangkap sekitar 2.000 kg kepiting. Dari Gaza, Palestina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.